Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan ke Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kami berlima dari kelompok 1 DPT dapat melaksanakan presentasi. Untuk judul presentasi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai epidemiologi penyakit tumbuhan. Untuk anggota dari kelompok kami, ini kami ada berlima. Next. Yang pertama, yakni saya, Ali Farhan Habibi, dengan NIM belakang 151 sebagai moderator. Kemudian ada ada Nur Alifah dengan NIM belakang 152, ada Andre Yudha Siburian dengan NIM belakang 153, ada Kalia Saraswati dengan NIM belakang 154, dan juga Nurul Anissa dengan NIM belakang 155. Next. Untuk pembahasan atau subjudul pada kesempatan kali ini, yakni pertama mengenai perkembangan penyakit, dan yang kedua mengenai penyebaran patogen. Pengertian epidemiologi penyakit tumbuhan. Yang pertama yaitu dari Van der Plang tahun 1963. Epidemiologi adalah pengetahuan tentang patogen dalam tingkat populasi. Yang kedua yaitu dari Rosencrantz tahun 1974. Epidemiologi adalah ilmu tentang populasi patogen dalam tanaman inang dan penyakit dalam faktor lingkungan dalam campur tangan manusia. Yang ketiga yaitu Oka tahun 1992. Epidemiologi merupakan studi kuantitatif perkembangan penyakit dalam ruang dan waktu tertentu dan adanya interaksi dipengaruhi faktor fisik, biotik, dan manusia. Yang keempat, epidemiologi biasanya menjangkau masa yang lama yang terdiri dari satu rangkaian siklus infeksi secara langsung. Kegunaan epidemiologi yaitu untuk memberikan pengertian tentang sifat-sifat patogen dalam waktu dan ruang sehingga dapat memberikan pertimbangan untuk mengatur strategi pengendalian penyakit. Yang pertama, perkembangan penyakit. Perkembangan penyakit. Siklus penyakit meliputi perubahan-perubahan patogen di dalam tubuh tanaman dan rangkaian perubahan tanaman inang serta keberadaan patogen, siklus hidup patogen di dalamnya dalam rentang waktu tertentu selama masa pertumbuhan tanaman. Kejadian penting dalam siklus penyakit meliputi inokulasi penularan, penetrasi masuk ke tubuh, infeksi pemanfaatan nutrien inang, invasi perluasan serangan ke jaringan lain, penyebaran ke tempat lain, dan pertahanan patogen. Selanjutnya yaitu yang pertama inokulasi atau penularan. Inokulasi adalah terjadinya kontak pertama kali antara patogen dengan tanaman. Bagian dari patogen atau patogen yang terbawa gen tertentu yang mengadakan kontak dengan tanaman disebut inokulum atau penular. Pada jamur atau cendawan, inokulum itu dapat berupa miselium, spora, atau sklerotium. Pada bakteri, mikroplasma, dan virus, inokulumnya berupa individu bakteri, individu mikoplasma, dan partikel virus itu sendiri. Pada tumbuhan parasitik, inokulum dapat berupa fragmen tumbuhan atau biji dari tumbuhan parasitik tersebut. Pada nematoda, inokulum dapat berupa telur, larva, atau nematoda dewasa. Yang kedua yaitu penetrasi. Penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel, jaringan, atau tubuh tanaman inang. Penetrasi sendiri itu dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu penetrasi secara langsung, melalui luka, melalui lubang-lubang alami, dan melalui perantara. Yang ketiga yaitu infeksi. Infeksi sendiri merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan nutrien atau sari makanan dari inang. Proses ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Selama proses infeksi,
Patogen itu akan tumbuh dan berkembang di dalam jaringan tanaman. Yang keempat yaitu invasi. Invasi merupakan tahap pertumbuhan atau perkembangan patogen selama terjadinya infeksi. Patogen melakukan invasi dan menginfeksi jaringan baru di dalam tubuh tanaman dengan jalan menghasilkan keturunan dalam jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya ada topik penyebaran patogen. Penyebaran patogen berarti proses berpindahnya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebaran ada dua macam, yaitu penyebaran aktif dan penyebaran pasif. Yang pertama ada penyebaran aktif, merupakan perpindahan dalam jarak yang relatif pendek atau mungkin hanya beberapa milimeter atau sentimeter dengan menggunakan kekuatan sendiri sehingga kurang efektif dari segi perkembangan penyakit. Yang kedua ada penyebaran pasif. Di sini penyebarannya berperan besar dalam menimbulkan penyakit, yaitu dengan perantaraan angin, air, hewan, terutama serangga dan manusia. Selanjutnya ada 3 bagian penyebaran aktif. Yang pertama, mekanisme pistol air. Mekanisme ini umum terdapat pada jamur kelas Ascomycetes. Askusnya akan membengkak menjalang, matang, dan pecah atau terbuka pada ujungnya yang mengarahkan spora-sporanya ke atas. Tekanan di dalam askus sedemikian tingginya sehingga spora-spora yang ditembaknya dapat mencapai ketinggian 100 meter dengan kecepatan yang cukup tinggi pula. Yang kedua ada mekanisme pemotongan. Di sini sel ujung atas dari sporofora sekonyong-konyong terpotong sampai sporanya dapat dilepaskan ke udara. Beberapa spesies dari jamur Picomycetes memiliki mekanisme seperti ini. Demikian juga Eospora dari patogen-patogen karat. Mekanisme yang ketiga ada melepas Basidiospora. Basidiospora bertempat simetris pada ujung sterigma dan bila spora masak setetes, cairan dikeluarkan dari hilumnya dan menyebabkan spora terlepas seketika. Lalu yang selanjutnya adalah mekanisme pemancaran spora secara pasif. Yang pertama yaitu melepaskan spora dengan gaya berat di mana spora-spora yang telah kering terkumpul pada bercak untuk dapat terlepas senantiasa karena gaya beratnya, tetapi dapat juga dibantu oleh hembusan angin. Lalu yang kedua, momentum mekanis, yang berakibat melepas spora-spora yang kering dalam jumlah banyak. Sumber momentum mekanis ini adalah dampak aliran udara dan dampak air hujan. Aliran udara tadi menggoyang-goyangkan tanaman pada bagian-bagian tanaman yang menyebabkan spora terlepas dari badan buahnya. Demikian juga air hujan dapat memukul bagian tanaman yang menyebabkan spora yang telah matang terlepas dari badan buahnya. Misalnya terjadi pada Urediospora pada penyakit karat yang dapat menempel pada pakaian, seperti penyakit karat pada kopi yang disebabkan oleh Hemileia Vastatrix terbawa dari Afrika ke Brazil dengan perantara jas para peserta konferensi kopi pada tahun 1960. Lalu yang ketiga, terhembus angin. Terjadi pada jamur patogen yang menghasilkan spora-spora kering. Letak sporoforanya agak menonjol di atas permukaan hingga arus angin yang turbulen dapat menghembuskan spora-sporanya. Misalnya Conidiospora, Helmithosporium maedis. Yang keempat, gerakan higroskopis. Dari Conidiospora menyebabkan terlepasnya spora-spora. Gerakan tersebut dimungkinkan dengan adanya perubahan kelembapan atmosfer di sekitarnya yang sering terjadi pada pagi hari. Udara yang mengandung kabut menabrak spora-spora tinggi dapat terlepas dari Conidiosporanya. Misalnya spora-spora jamur Botrytis spp. Lalu yang kelima, percikan air. Banyak spesies jamur menghasilkan spora dalam keadaan lengket satu sama lain. Bila penyangganya basah terkena air, spora-spora tidak lengket lagi dan menyebar menutupi penyangga tadi merupakan lapisan tipis. Tetesan air hujan yang menimpa lapisan tipis tersebut akan mempercikan kemana-mana dan mengandung banyak spora.
Selanjutnya, spora-spora tersebut dapat terbawa manusia, insekta atau kendaraan darat, laut, dan udara. Lalu dampak perkembangan patogen bagi tanaman. Gangguan patogen dapat terjadi pada proses fotosintesis, yaitu klorosis, yang menyebabkan terjadinya infeksi pada banyak tumbuhan, dimulai dengan luka nekrotis atau nekrotik melebar yang dihasilkan oleh serangan patogen terhadap bagian tumbuhan hijau dan menurunnya pertumbuhan dan jumlah buah yang dihasilkan pada tumbuhan yang terinfeksi. Perubahan utama akibat terserang patogen pada fotosintesis tumbuhan yaitu terjadi perubahan dan fungsi kloroplas yang tidak normal, yang ditandai dengan terjadinya degenerasi yang dapat menghambat perkembangan pada jaringan yang muda. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan melalui forum diskusi di Dispaden. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.